Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, kalau kita baca surat Al-Baqarah 183 berkenaan dengan puasa, biasanya dilanjutkan dengan 184, 185, 186, 187. Itu seringkali kita ulang-ulang pada saat kita memasuki bulan Ramadan. Ayat yang populer itu 183. Kutiba alaikumussyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Kemudian 184, 185 diakhiri dengan kata-kata wala'allakum tashkurun. Jadi 183 diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sudah sering kita dengar. Yang kedua yaitu 185, lompat satu ayat, 184, 185. Walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi dua ayat ini la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun, menjadi orang bertakwa dan menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau kita bicara soal Ramadan ini ada dua poin yang tidak bisa kita kesampingkan satu dengan yang lain, la'allakum tattaqun dan wa la'allakum tashkurun, supaya bersyukur. Itu. Hadirin yang saya hormati, demikian hebatnya syukur itu, sehingga rasa syukur itu dilibatkan di dalam penulisan penetapan syariat kutiba alaikumussyam, dilibatkan di situ. Bersyukur itu. Kenapa sih syukur itu kok terasa penting sekali? Saudara, orang yang pandai bersyukur biasanya disenangi orang. Sebaliknya orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu budinya orang, biasanya dibenci wong. Dibenci orang. Jadi kepandaian seseorang bersyukur itu mengundang simpati orang lain. Orang senang. Ya. Orang biasanya berterima kasih karena merasa menerima jasa, menerima sesuatu yang bagus, yang indah, yang baik, menerima pertolongan. Biasanya begitu. Kemudian, kalau orang itu diberi pertolongan, diberi sesuatu yang tidak direspon dengan terima kasih, sekurang-kurangnya dengan matur nuwun, matur sembah nuwun, terima kasih, matur kesuwun. Ibaratnya ada seorang pengemis atau seorang pengamen yang lewat di sebelah mobil kita di perempatan jalan, kita sedang berhenti, kemudian ada pengamen lewat gitu di situ atau pengemis, kita buka kaca jendela, kita julurkan uang, biasanya orang kasih 1.000, 2.000, tapi kita keluarkan 10.000, 10, lebih banyak dari rata-rata 2.000, sekarang 10.000 kita keluarkan. Nah, dia tanpa ekspresi, disaut wae. Duit 10.000 mau disaut, set, dijoko, kayak joko arisan, set, wis jengkir, tidak bilang terima kasih, tidak bilang apa-apa. Nah, kita coba lagi, kita kasih 10.000, sama. Ada juga orang tua nenek-nenek, orang itu kita kasih 1.000, dia bilang apa? Matur sembah nuwun, mugi-mugi saras, mugi-mugi selamat dunia akhirat, mugi-mugi Gusti Allah maringi rezeki sing barokah. Panjang lebar doanya. Kita kasih 5.000 tambah hebat. Ini 10.000 kita berikan, set amblas, dijogok set saut. Apa katanya sopir yang ngasih duit ini? Tidak punya aturan orang ini, tidak ada sopan santunnya, tidak tahu terima kasih kepada orang lain. Dikasih 10.000, dia tidak bilang apa-apa, disaut, diambil gitu aja. Nah, iya kan? Begitu. Jadi awas kon, ketemu mana tak kei kon. Tak kei, penajan 1.000 tak kei, 500 tak kei.
Ngancam, sopir ini ngancam. Karena nggak dikasih ucapan terima kasih. Karena orang itu tidak memberi terima kasih. Berbeda dengan nenek-nenek tadi yang kita beri 2.000 aja. Dia mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang bagus, ya, dengan doa yang bagus. Apa katanya sopir ini? Kapan-kapan tak undai. Biasanya 2.000, tak kayak 5.000. Gitu ya. Jadi karena sopir ini senang, orang yang diberi ucapan terima kasih itu senang. Tapi orang yang telah berbuat baik tapi tidak dikasih terima kasih, malah tidak ada, dianggap tidak apa-apa, tidak berbuat sesuatu yang baik, tentu orang ini marah. Kata kayak mana kon? Jadi logis kalau Allah itu murka kepada orang yang tak tahu berterima kasih, yang ingkar kepada kebaikan Allah. Itu 10.000 aja orang sudah marah. Saya tidak menyuruh saudara-saudara untuk marah kepada orang yang tidak mengucapkan terima kasih. Kita tidak berhak menuntut orang lain untuk mengucapkan terima kasih. Innama nud'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kamu, memberi sumbangan kamu semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menuntut, tidak mengharapkan balas jasa maupun ucapan terima kasih. Itu sikapnya orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kita tidak berhak menuntut ucapan terima kasih. Kau enggak terima kasih, ya wes. Enggak butuh terima kasih wong ngemis. Enggak butuh balasan wong ngemis. Mengapa kita marah-marah? Karena tidak mendapat balasan ucapan terima kasih. Salah kita itu, enggak boleh. Nanti tidak dapat balasan dari Allah. Habis. Karena kita kalau semata-mata karena Allah, enggak urusan sama orang lain. Orang yang diberi itu mau terima kasih, mau tidak terima kasih, mau lupa, mau tidak, enggak usah. Enggak usah diperhatikan. Yang perlu diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan. Dengan kata-kata ta'adzana, bukan wa id qala rabbuka, enggak. Wa id qala rabbukum, enggak. Ya. Enggak rabbukum, ya. Enggak qala tapi ta'adzana. Ta'adzana adzan, wa ta'adzana yu'adzinu, itu adzan itu. Jadi mempermaklumkan, mengumumkan. Adzan itu kan mengumumkan. Diumumkan semua halayak bahwa sholat mau dimulai. Kalau sebentar lagi akan sholat berjamaah. Wa id ta'adzana rabbukum, dan Allah mempermaklumkan, dan Tuhanmu mempermaklumkan, la in syakartum, barang siapa yang di antara kamu, barang siapa kamu yang jika kamu sungguh bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh kami akan memberikan tambahan nikmat, tambahan rezeki, la azidannakum, kami tambah rezekinya. Kon jaluk gak jaluk dikai, ditambahi. Wala in kafartum, tapi jika kamu ingkar, tidak berterima kasih, tidak menganggap bahwa Allah punya peranan, bahwa Allah telah berbuat jasa yang sebaik-baiknya kepada kita, kepada kamu, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedihnya. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarima qadamahu aw saqahu, bengkak telapak kakinya dan atau betisnya. Istrinya bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa anda berbuat demikian ya Rasulullah, sampai kakinya, betisnya bengkak, telapak kakinya bengkak, qadamahu au saqahu, atau betisnya bengkak karena berdiri terlalu lama di dalam sholat malamnya, sholat sunnah itu ya, karena lama berdiri. Kata istrinya, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal kamu telah diampuni dosa-dosamu yang dulu maupun yang akan datang. Buat apa sholat sampai bengkak kakinya itu? Kata istrinya. Dalam hadis Sahih Bukhari, maka beliau bersabda, afala akunu abdan syakura, apakah saya salah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Loh,
tekanannya pada syukur itu, motivasinya syukur. Rasulullah berbuat demikian, motivasinya syukur, bukan pengen masuk surga. Sudah jelas masuk surga pertama. Orang yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Saya mendapat instruksi, kata malaikat penjaga surga itu, saya mendapat instruksi untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum Anda. Jadi pintu surga itu tidak akan dibuka, tidak akan diberikan kepada siapapun sebelum Rasulullah dibukakan sebagai orang yang pertama kali masuk surga. Itu pun masih sholat sampai bengkak kakinya. Karena apa? Karena syukur kepada Allah. Hadirin yang hormati, ada yang bilang, aku jek melarat kok dikon syukur. Jek melarat ya apa? Ya kekurangan segala-galanya, saya ketepean golek rezeki bendina. Kok dikon syukur? Pokon sholatku pertama kali tak muni alhamdulillah, lama muni alhamdulillah aku melarat. Itu dia belum tahu dia. Kalau sudah dikasih diadab sama Allah, dikurangi rahmatnya Allah yang agak sedikit serius, ya, dikasih sakit tenggorokan aja, tenggorokan sakit, kena penyakit anghina namanya, kena angin itu loh, setetes air dilek sakit, gak bisa, ngelek air setetes itu sakit, apalagi makan nasi bungkus, gak bisa, wong banyu aja dilek sakit kok, ngelek itu sakit, naudzubillah. Nah, baru betapa mahalnya, betapa nilai rupiahnya rahmat Allah, pemberian Allah kepada orang itu, kepada seseorang. Kalau belum sakit, dia lupa itu, bahwa kesehatan itu harganya tidak terhingga. Dia lupa itu, dikasih susah sedikit, dia mau melupakan Allah. Sampai-sampai tidak mau mengucapkan alhamdulillah, ingkar itu, na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, logika dia yang pendek itu memang dia tidak bisa ngitung. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu pasti tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Udah hadirin, ini maksudnya apa? Maksudnya saya ngomong ini nggak maksudnya apa? Maksudnya mengajak, marilah kita banyak-banyak bersyukur di dalam bulan yang mulia ini, di dalam hari-hari yang sangat menentukan ini, yang menetapkan nilai raport kita, yang memberi pahala kepada kita, yang berdampak positif kepada ketambahnya kenikmatan kita hidup dunia dan akhirat. Marilah kita banyak-banyak bersyukur, jangan lupa. Hadirin, sosok yang kedua selain Nabi Muhammad adalah beliau Nabi Sulaiman, ketika berhasil memindahkan istana Balkis di hadapannya, ya, falamma mustaqarron lahu, ya, falamma mustaqarron lahu qala, falamma mustaqarron indahu qala, ketika istana itu telah datang di sisinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hebat, yang gagah, yang perkasa, yang kuat itu, yang tentaranya bisa memindahkan istana itu, dia tidak lupa daratan, tidak sombong. Dia malah mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Diuji bagaimana? A'ashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah aku akan ingkar. Ini sosok kedua yang menjadi contoh kita. Pertama Nabi Muhammad SAW sudah jelas, kunci pintu surga pertama kali dimasuki oleh Nabi Muhammad. Orang lain tidak akan masuk surga, Nabi Muhammad masih beribadah kepada Allah dengan cara dan sikap seperti itu, semata-mata karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi, dianggap ujian. Kekayaan itu, kekuasaan itu oleh Nabi Sulaiman dianggap ujian dari Allah itu. Menguji Nabi Sulaiman, menguji apakah Nabi Sulaiman dengan kekayaan dan kehebatannya sombong, ingkar. Apakah Nabi Sulaiman ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku akan ingkar. Nabi Sulaiman menyadari bahwa itu ujian, bukan apa-apa, itu ujian. Tidak lupa daratan. Beda dengan Qarun, orang yang paling kaya di dunia pada waktu itu. Pada waktu itu ada dua. Ya. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Kelompoknya, grupnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Tetapi Qarun itu zalim kepada sesama bangsanya.
sesama anggota masyarakatnya, Qarun itu sangat zalim. Beda dengan Fir'aun. Apa ya, yang salahnya Fir'aun itu? Salah besar itu. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Qarun tidak menganggap sebagai Tuhan. Fir'aun dibinasakan, ditenggelamkan di laut. Pokoknya kalau mau bersaing dengan Allah, habis. Murkanya Allah itu kepada orang-orang yang sombong. Allah itu benci kepada orang-orang yang sombong. Lebih-lebih seperti Qarun ini. Qarun diberi kekayaan yang kuncinya itu dipikul oleh tukang-tukang yang kuat-kuat. Dipikul. Itu lemarinya sak berapa itu? Lemari bendaharanya seberapa itu? Sampai kuncinya dipikul, bayangkan aja. Ya. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta kekayaan ini diberikan kepada saya karena skill, karena kekayaan saya, karena kepintaran saya, karena ilmu saya, ya, karena skill, karena keahlian saya, bukan karena keramah tamahan, kebesaran, kemurahan Allah, bukan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan kebesaran Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan peranan Allah dalam mendatangkan rezeki ini. Rezeki ini karena aku pinter, karena aku ini ahli strategi ekonomi, karena aku ini ahli keterampilan itu. Begitu maksudnya. Lantas bagaimana ucapan ini? Ucapan ini mengundang amarah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkomentar bahwa fakhosafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan dia wabidarihi dan rumahnya ardo ke dalam tanah. Jadi dia fakhosafna bihi, dan kami benamkan dia wabidarihil ardo, dan rumahnya ke dalam tanah, tak cemplungkan tanah, tak beleskan ke tanah, kata Allah, tak tenggelamkan ke tanah dia dan rumahnya. Habis sudah. Kalau Fir'aun itu ditenggelamkan di laut, Fir'aun dan tentaranya habis. Tapi rumahnya, istananya masih ada. Sampai sekarang ini masih bisa jadi tontonan. Ada apa namanya? Ada piramid, ada segala macam. Itu kan kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, supaya dilihat sama yang lain. Jangan ditiru gitu. Keburukannya jangan ditiru. Akibatnya itu masih bisa dilihat oleh orang lain. Betapa hancurnya orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bersyukur. Itu Qarun juga tidak mau bersyukur gitu. Hadirin saya hormati. Kemudian kenapa sih orang-orang yang sombong sekarang ini, orang-orang yang bakhil, medit, pelit, metitit itu kok tidak diazab seperti itu sekarang ini? Orang-orang yang ingkar itu kan banyak. Kok tidak diazab seperti itu? Ada beberapa hal jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman Nabi ada orang-orang yang nantang azab dari Allah. Di dalam surat saya bacakan ini. Wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, ada nih orang-orang Abu Jahal enggak saling? Ini doanya Abu Jahal ini. Ya Allah, jika sekiranya dia Al-Qur'an itu benar-benar huwal haqqu min indik, huwal haqqu min indik, jika benar-benar Al-Qur'an itu datang daripadamu ya Allah, datang dari Engkau ya Allah, ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan hujan batu dari langit kepada kami. Awitina bi'adzabin alim, atau jatuhkan adab yang sangat pedih kepada kami. Nantang ini. Dia bilang kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, ya. Kalau Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah, saya ulangi. In kana hadza huwal haqqu min indik, in kana huwal haqqu, jika dia benar-benar darimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami. Awitina bi'adzabin alim, awitina bi'adzabin alim, dan jatuhkanlah azab yang pedih kepada kami, yang hebat kepada kami. Nantang. Tapi Allah SWT tidak semata-mata semua orang yang salah, semua orang yang dolim dihukum, diazab. Tidak. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha bijaksana.
Ya, meskipun tidak diampuni, tidak diadab seketika. Ada orang-orang yang tidak seketika diadab. Ada ini orang ini doanya Abu Jahal direspon oleh Allah SWT sehubungan dengan doanya orang lain. Pada waktu itu mereka berkata, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu kere. Allah itu kere, melarat, makanya Allah minta zakat. Orang yang mengatakan itu digiring oleh sahabat Nabi dihadapkan Rasulullah. Tapi orang itu di depan Rasulullah mungkir. Tidak mau ngakoni bahwa dia bahwa dia pernah mengatakan itu. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka Allah terhadap omongannya orang bahwa Allah itu kere, makanya Allah minta diberi pinjaman dengan yukridullah qardan hasanah, minta dipinjami dengan pinjaman yang bagus. Minta kepada umat manusia, dianggap kere oleh mereka. Ucapan mereka itu dan ucapan Abu Jahal yang mengatakan minta supaya dihujani batu dari langit atau diberikan azab yang pedih, direspon oleh Allah SWT, hasbuhum jahannam wa bi'sal masir. Hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukup neraka jahannam, mereka akan masuk dalamnya. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir, tempat kembali yang seburuk-buruknya. Jawaban pertama. Jawaban yang kedua, Allah berfirman, wa akharuna murjauna li amrillah. Ada di antara orang-orang yang ditangguhkan vonis Allah, itu ditangguhkan pelaksanaannya. Ditangguhkan. Ya, wa akharuna, ada orang-orang yang ditangguhkan pelaksanaan siksanya. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Apakah dia akan disiksa atau dia diterima tobatnya? Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini kebijaksanaan Allah ini. Tidak serta-merta orang salah dihukum, tidak serta-merta orang salah diadab. Kalau serta-merta orang salah diadab, habis. Kalau hari ini entek dunia ini. Iya, entek. Satu bilang ini zalim, ini bilang zalim, sikat, habis. Termasuk yang ngomong di akhirnya entek habis. Salah sedikit habis. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab mereka selagi kamu Muhammad berada di antara mereka. Kamu tinggal di antara mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa selama mereka itu masih mau mohon ampun. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat dunia akhirat. Allah memberikan kesenangan, barokah, nikmat, ya, kebahagiaan dunia akhirat dengan banyak-banyak bersyukur. Satu kiat yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, unduru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sering-sering lihat orang yang di atas. Banyak-banyaklah lihat yang di bawah. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Yang demikian itu adalah lebih tepat bagimu supaya kamu tidak menyepelekan, tidak menganggap kecil betapa nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.